Mau strategi, semuanya. mau personel. Mungkin saya langsung jawab ini saja. saya langsung jawab. Baik, selamat sore. Kita bertemu lagi di prediksi ala pronaturalisasi dan lokalisasi ya. Local pride maksudnya. Publik ini. Baik, Local pride face, local pride. Local pride. local pride. Wasit itu berarti. Local pride, local pride. Baik, menjelang pertandingan penentuan ya antara Indonesia dan Filipina. Yang mau didengar ini dulu kekuatan tuan rumah. Tidak alasannya kenapa tidak suka dia dengan naturalisasi ini orang. Sudah dengarkan dulu komentarnya Pak Dok. Alasannya harus kenapa orang tidak suka? Positif dulu baru diserang. Penjelasan umum dulu maksudnya. Masa negatif dulu? Iya naturalisasi. Oke, siap. Gitu. Oke, bos, gas. Bang Coyol. Ya. Siap. Apa yang harus dibanggakan kira-kira mungkin intinya yang sangat Di naturalisasi ya. ya, apa yang harus dibanggakan dari timnas begitu? Ini Strategi, naturalisasinya. mau strategi, semuanya. mau personel. Mungkin saya langsung jawab ini saja. saya langsung jawab. Banyak Saya- dokter yang begitu banyak. Saya yang jawab naturalisasinya saja ya. Kalau menurut saya naturalisasi penting ya dimanapun untuk kebangkitan sepak bola, baik di negara manapun. Salah satu cara untuk membangkitkan sepak bola nasional itu naturalisasi adalah salah satu cara sebenarnya yang digunakan beberapa negara, di beberapa negara lain juga melakukan itu, sehingga saya menganggap bahwa kebijakan Kerasan dikit, Bang. naturalisasi ini adalah sesuatu yang memang harus dilakukan karena melihat animo luar biasa fans timnas Indonesia itu sangat besar dan kita harus mencoba untuk itu membangkit melalui kebijakan naturalisasi. Saya kira itu barangkali saya. Jadi ini lebih ke emosionalnya dukungannya atau lebih ke materi pemain? Tapi Oh ya, kalau menurut saya pribadi kayaknya lebih ke materi pemain juga Pak. Karena melihat pemain-pemain naturalisasi kita ini bukan pemain naturalisasi grade C atau grade D, tetapi rata-rata pemain naturalisasi grade A yang bermain di Eropa. Tentunya di liga-liga teratas Eropa. ngeri, surga ini. Tajam sekali bahasa. Tajam. Meyakinkan. Coba melawan dia. Bagaimana? Coba Pak Dokter. Belum. Mungkin Belum panas sana. Oh, belum panas. Oke. Saya kira Karena sudah dimulai dari pro tadi. mungkin Sekarang diwakili oleh bosku. kenapa kita harus memilih? Kenapa bolehkah kita tidak memilih timnas gitu? Terima kasih. Pemain Liga Arab ini. Beliau khusus dari Sebenarnya Uzbek. laga Saudi Pro League. Indonesia versus Filipina ini sangat krusial ya karena menjadi penentu Ya. Indonesia lolos ke round ketiga atau tidak ya. Dan jika menang itu tidak bergantung sama Irak melawan Vietnam. Karena mau Kalau menang ya. Iya, karena kalau mau Vietnam menang pun itu tidak bisa tidak jamin lolos ya. Kalau imbang Kalau imbang Iya, Vietnam juga harus ya berat juga. Vietnam harus menang. Jadi saya kira dari segi kualitas timnas hari ini kita lihat bahwa pergerakan timnas Indonesia ini cukup bagus dalam beberapa tahun terakhir dan ya memang ada kemajuan. Tapi sekali lagi bahwa itu mengabaikan bakat-bakat pemain lokal yang punya kesempatan di timnas Indonesia dan itu terbukti Seperti Luki Tembang. Keras lawan. ketika berat. ketika permainan kemarin itu hampir 95% full naturalisasi dan tidak ada kesempatan pemain lokal itu untuk
mengembangkan bakatnya dalam kancah sepak bola Indonesia. Dan menurut saya kalau diaspora ini makin ngotot digencarkan, dan kemungkinan bahwa pemain lokal itu tenggelam. Apalagi kita lihat bahwa ada proses baru di peraturan liga, bahwa peraturan liga Indonesia bahwa dia menambah kuota minimum pemain asing itu sampai 8 orang di dalam sebuah tim. Jadi itu sangat mengkhawatirkan Untuk seluruh Liga 1. kancah sepak bola Indonesia, dan bisa menutup bakat-bakat lokal itu untuk berkembang ke depannya nanti. Jadi itu juga yang harus kita jadikan sebuah masalah, dan bagaimana PSSI sebagai pemegang tertinggi Liga Indonesia mengambil kebijakan itu harus jeli melihat ini, dan harus itu, dan saya kira infrastruktur sepak bola ini di lokal ini harus dikembangkan lagi, karena ya kita tahu yang salah satu kemajuan sepak bola itu adalah Siapkan instrumen usulan nama-nama pemain lokal yang instrumen Saya tidak tahu nomornya. infrastruktur. Jadi mungkin itu Iya. pendapat saya. Luar biasa. adakah usulan pemain lokal yang bisa direkomendasi? Apa juga. Intinya bahwa tadi sudah disampaikan tadi soal grade apa dan seterusnya, ya. Kemudian juga disampaikan tadi soal kelebihan dan kekurangannya. Sampai hari ini saya tetap bertahan di kontra. Jadi apapun itu, iya sisi boang. Sisi boang. Jadi kalau dikatakan bagi Greta, ya, kita lihat sendiri di beberapa pertandingan di U2 sampai di senior itu sama sekali tidak terlihat gila-gila. Ya, itu yang kedua, yang pertama. Kemudian yang kedua soal kedepannya ini kan kekhawatiran saya bahwa lokal itu akan terdiskriminasi, gitu. Tergantikan dengan pemain diaspora tadi, ya, yang seharusnya memang kita harus nasionalisme dan seterusnya. Nah, saya kira banyak pemain lokal yang memang harus ditingkatkan kembali, bangkitkan. Ini namanya gaya NPWP, bukan RP. Sudah kalau Jadi sudah. Nanti sintesanya akan dijelaskan oleh Pak Dokter nanti. Silakan, ya, Pak. kalau untuk Pak Anak Dokter, bicara dari konteks Sinde nanti. iya. Kalau saya untuk Pak Dokter, Silakan. kira-kira prediksi La ilaha. taktis atau teknik nanti dari timnas itu, apakah dia akan pakai Miles Haberman atau Spratling atau Creswell? Kira-kira bagaimana? Mungkin Dari pamit segi ya, Pak. taktis. Kalau anak dari organik dengan non-organik. Nah, jadi seharusnya memang bola itu, kalau saya perspektifnya memang menarik juga kalau kemudian memakai dari luar, kan kira-kira gitu ya. Tapi berat pupuk ini lebih bagus yang organik, ya. Nah, itu yang lebih menarik. Tapi memang agak debatable, pasti panjang mata rantai perdebatannya, non organik dan organik. Nah, kalau sudah masuk pupuk, nah itu bahaya itu kan, sudah dipupuk lalu yang disebut alamiah itu, kalau dalam konteks Indonesiaan kita tidak punya artinya. Pertama, secara kultural kita tercerabut dari akar itu, tidak ada lagi. Lalu kemudian hal lainnya, tidak menarik sepak bola kalau ada campur pupuk urea. Kan barang itu kan kalau menarik kalau makan beras itu beras organik. Nah, begitu juga bola. Hari ini Argentina misalnya, Brazil, terus kemudian Italia, dan hampir tidak pernah pemain yang dari luar itu dipakai untuk, saya kira mungkin itu ya. Nah, kenapa? Kemudian kita berhenti di sana. Cuman saya karena selaku pemain tarkam dari pokoknya saya ingin memenangkan Matlahai. Boleh begitu? Iya. Pokoknya itu bagus. Ada beberapa pemain hebat yang main di Liga 1 dari League itu pun hebat, tapi memang disarankan ke ST untuk naturalisasi, tapi tidak dinaturalisasi. Kenapa? Karena syaratnya tidak memenuhi, tidak punya darah Indonesia, Kalau syarat tidak punya keturunan kalau Indonesia. syarat di Indonesia kan kebanyakan berpenampilan menarik, bisa bekerja di bawah Apa itu? Harus ada keturunan. Itu dikelirkan dulu. Apa syarat naturalisasi? Iya, itu? mengapa dan Dia mengapa harus Orang tuanya atau
mama atau ibu dia keturunan Indonesia. Dia punya darah begitu. Seperti misalnya kalau kita lihat yang baru-baru masuk ini, kalau Fedrok ini, dia ini kan orang Aceh. Barah. Ya kan, dia orang Aceh. Terus Dekat-dekat Medan. ini saja Dia di Kedok juga itu. simpati nama sudah mulai mengeluhkan waktu di ada yang banyak mengkritisi, dikatakan dia itu dibedakan antara pemain lokal dengan pemain naturalisasi. Dia tidak mau disebut naturalisasi karena orang tuanya orang Semarang. Dia kecewa dengan dibeda-bedakan tersebut karena kalau bicara misalnya keluarga saya banyak Semarang. Saya dibesarkan makan makanan khas Indonesia. Kalau konkret begini mungkin SOP yang lahir besar kan tidak ada campuran keturunan, itu yang disebut Indonesia sesungguhnya. Kan kita bicara soal mimpi kita tentang Indonesia, sepak bolanya. Iya, nasional Kan? semuanya itu. Brazil diangkat karena tidak ada keturunan yang lain, tidak ada keturunan Ambon, tidak ada Arab, tidak ada keturunan yang lain. Betul-betul murni dia itu anunya. Saya setuju bahwa Indonesia hari ini harus mempergunakan orang luar untuk mengangkat derajat, tapi kita kehilangan dari akar keaslian kita sebagai Indonesia. Kan kita bicara Indonesia, kira-kira begitu ceritanya. Iya. Kylian Mbappe ini salah satu pemain Ada cerita. ini Kylian Mbappe ini Kylian Mbappe Kan ini ente bantana sana. ini Anak abstain. Kylian Mbappe ini adalah salah satu pemain terbaik di dunia gitu ya. Lain kalau membandingkan. Kalau kita lihat Apa dia buktinya, bapaknya orang Kamerun, namanya orang Aljazair. Pokoknya Di saat dia dia bermain tim nasional, dia sudah urus mati-matian di negaranya karena dia mau membela orang tanah kelahiran orang tuanya itu di Kamerun, tapi dia terhambat persoalan administrasi. Dia kecewa di situ. Dia kecewa akhirnya jadi Masalah dukcapil berarti. Nanti minggu depan diambil. terlalu banyak naturalisasi. Saya tidak usah jauh. Sulawesi Tengah hari ini Sulawesi Tengah, bayangkan kita menarik betul kalau lihat pertandingan Liga itu, Liga 1. Saya tidak paham tentang itu. Tapi tidak pernah misalnya Sulawesi Tengah ini wajah Sulawesi Tengah terakhir mungkin Persipal dulu. Ya, ada. Tapi sekarang Witan ada. iya, untuk apa Witan hanya satu Persipal tim Sulawesi Tengah yang kemudian bertarung di nasional bahkan kompetisinya ini. Witan kalau dia tidak expand keluar, Tidak keluar gitu. Betul. itu secara individu tidak diorganisasi secara kelembagaan pemerintah daerah dan seharusnya gubernur juga bertanggung jawab, ya. Pemerintah kota. Mungkin the next kita ganti juga. Intinya Aduh panas. Termasuk mungkin kota Panas. Kuat. Saya kira Ya, Ghazali, coba. Ghazali, coba bagaimana? Beliau ini bicara sudah Mbappe, saya sudah kira ini. kita berkaca dengan keberhasilan Vietnam yang lolos ke Piala Asia final Piala Asia 2023 itu memakai pemain lokal dan pelatihnya juga pelatih lokal yaitu Park Hang-seo di 2019. Bukan lokal itu. orang Medan masuk orang itu. Orang Korea itu. Korea. Jadi Tidak, dia ada juga dinaturalisasi dia. Oh iya. Dari Vietnam. kekuatan itu yang dimanfaatkan oleh sepak bola Vietnam dan saya kira penyebab pemain lokal itu sebenarnya tidak berkembang adalah memang kesalahannya di pemerintah sendiri yang pengelolaan secara flow, secara peraturan juga kacau. Dan kita lihat misalnya kasus Kanjuruhan itu kan memang bukti besar bahwa itu sepak bolanya kita masih ditata dalam level yang di bawah. Atau peningkatannya jadi begini, karena honor terlalu jadi begini, ekspektasi si siapa ketua PSSI ini Erick Thohir tidak bisa juga dia download cara berpikirnya lalu kemudian masuk ke Indonesia waktu dia pegang Inter Milan, kira-kira begitu ya. Lalu dia mau hebat seperti apapun tapi warna Indonesia tidak kelihatan di situ, mungkin kayak begitu. Karena pencapaian yang mereka kejar adalah gebrakan yang begitu cepat dan itu mengabaikan memang apa namanya itu tatanan lokal yang Tapi saya persiapkan. Saya ada yang mengatakan bahwa untuk menjadi orang hebat sebagai pemain sepak bola maka Anda harus bergaul dengan mereka yang hebat juga gitu ya. Dengan mekanisme naturalisasi mendatangkan orang-orang hebat bercampur bermain dengan orang-orang hebat, dia pun akan lebih cepat menjadi orang hebat juga. Itu saya sepakat dengan cara berpikirnya yang keliru karena terlalu pakem di situ. Geografi.
Tapi betul Di atas juga. kertas. Anda terlalu Kalau saya setuju begini, kalau kita hanya pencitraan, kita bangun saja naturalisasi. Kalau saya Zidane saya panggil, Roberto Carlos mungkin apa itu tidak memenuhi syarat. Bukan Iya. Zidane yang vokalis. Artinya apapun ceritanya. Itu istilah saja. Iya, kan? Istilah, iya. Kalau mau cari hanya sekedar pencitraan, Indonesia hari ini tidak butuh pencitraan. Sama Iya. dengan pemilihan gubernur atau kota nanti, kan? Iya. Tidak butuh pencitraan, kita ganti semua. Kira-kira begitu, kan? Iya. Pokoknya bahasanya itu patah kalau patah. Seperti pepatah mengatakan, Iya, patah kalau pica kalau pica. Iya. Kira-kira begitu. sedikit lagi. Tidak, kalau saya begini ya. Jebal aja. Ini apa namanya? Saya kira sudah lama naturalisasi bukan hanya hal yang baru sebenarnya untuk Iya, timnas Indonesia ya. Jangan jadikan yang baru. Sebelumnya sudah ada naturalisasi. Bahkan Malaysia saya itu lebih banyak naturalisasi daripada kita. Kita bukan Ini urusan ada- Malaysia, tidak ada urusan Iya. Indonesia. Nah, Ini iya, Indonesia saja Antara dulu. naturalisasi dengan pindah ke warga negara. Iya. Iya. Kalau naturalisasi itu Nah. untuk orang yang pindah seperti Beto. Iya. Ya, Kalau yang betul. sekarang ini bukan naturalisasi itu. Diaspora. Bukan naturalisasi kita sebenarnya pada anunya kalian Iya. orang Indonesia. dia lebih ke anu, Orang tuanya itu repatriasi. ada masuk Iya. tinggal di Indonesia istilahnya. Cuma memang kebetulan Kayak warga ini negara kan ada kita pemain naturalisasi kita, Rames ini kan. Iya. Itu pemain naturalisasi. Itu. Oke. Rames Kita ini. kita butuh yang natural. Cuman Rames ini di perbatasan terus saja. Jadi sekarang prediksi skor. Coba prediksi skor dulu. Boleh Ah, sekali. prediksi. Kalau Prediksi prediksi dulu, nanti saya di bisa. luar. Pamel mungkin. kira-kira anu dulu apa namanya mengenai skill dulu skill individu dari tim pemain timnas Indonesia. Boleh. Komposisi kira-kira gitu. Komposisi. Silakan. Tidak, lebih ke rate dia bilang, lebih skill. Tulis gitu. Head to head barangkali ya. Kalau kita lihat antara timnas Indonesia vs Filipina, Indonesia untuk head to head kemarin kan di leg pertama kan Indonesia menang ya. Iya. Terus Imbang kan? Imbang. Imbang kah? Sama. Oh iya, imbang sama. masuk sama Di kandangnya Filipina. Aduh. Di kandang Filipina. Oh berarti kemenangannya dua. Berarti poinnya Tidak, kemenang Poinnya Indonesia. Poin 7 Indonesia. poinnya 6-7 oke. Ah. 7 Menang poin. lawan Vietnam. Filipina sekarang berapa? 6, tidak, 1. Satu. Iya. Imbang itu poin yang lawan. Poin imbang. Oh iya imbang Berarti itu. Lawan Indonesia tidak imbang ada lawan. tekanan sebenarnya Filipina main ya. Iya. Memang kalau dari segi apa namanya Filipina itu menang kalaupun itu tidak apa namanya dia tidak lolos dia Tidak ngaruh dia. tidak pengaruh dia untuk bisa melanjutkan Tetap dia pulang kampung. ke apa namanya ke babak selanjutnya dia tetap berakhir ininya ya. Maksudnya begini, kalau memang misalnya posisinya Filipina tidak berpengaruh lagi, kenapa tidak sekalian mereka kan main di GBK kan? Iya. Langsung dinaturalisasi semua saja Pak, supaya tambah penduduknya kita, bagaimana? Tidak, kalau begitu semangatnya kalau saya hanya sekedar mau cari juaranya. Terus kita pakai lokal, kan? Pakai semua naturalisasi itu. Kan? Kalau mau ini kan kita bicara pragmatis ini. Kalau tadi Kenapa tidak totalitas? iya, total aja kan kita mencari kalau mau cari juara atas nama Indonesia. Banyak sebenarnya yang tidak Pakai mau. melihat, tuh. Banyak sebenarnya yang tidak mau seperti Kevin Dix itu tidak mau karena mereka itu pemain grade A semua dengan bermain di Liga Champion. Dan itu pasti tidak mau. Menurutnya kalau berkarir di Indonesia tidak pasti mereka lebih menginginkan misalnya kalau ini Belanda di Belanda, kalau di beberapa negara itu memilih itu karena tidak ada sesuatu yang menjanjikan Indonesia. Tapi yang pulang dalam usia muda itu menurut saya itu bukan hanya persoalan ekonomi, tapi kenapa memang punya nasionalisme yang kuat. Karena banyak bahkan Justin Hubner yang tadi sudah masuk di Indonesia bahkan mereka dianggap kenapa Anda masuk ke Indonesia? Anda itu masih muda, Anda masih bisa punya karir yang lebih baik di Wolves kan itu Liga 1 Liga Inggris Premier League itu berpemain Premier League tapi dia maunya kemari harusnya dia bisa jadi nanti dia masuk di tim utama Belanda karena kapten tim Wolves kapten klub itu Yang ditunggu seperti biasa, prediksi skor Indonesia Filipina, kira-kira Dari Bung. Pak Imam? Oke, kalau saya prediksinya 1-1. 1-1 ya. Satu. Muncul. pastinya Indonesia akan memenangkan lagian ya tapi kalau mengenai skor saya kira Indonesia akan menang banyak 3-0 3-0 ya.
Kalau saya sebelum itu saya mau menjelaskan sedikit soal tadi naturalisasi. Boleh. Itu sebenarnya mau lokal atau naturalisasi atau diaspora. Sekarang kita tidak boleh membicarakan soal itu karena mereka sama-sama sekarang membela Indonesia namanya. Kita tidak boleh membeda-bedakan sekarang ini karena mereka sama-sama berjuang untuk membela negara ini. Terlepas dia itu diaspora atau tidak. Jika pemain lokal ingin dipanggil timnas, mereka harus bisa bersaing juga dengan pemain diaspora. Kalau hanya tidak ada peningkatan kualitas, bagaimana mau dipanggil? Seperti baru-baru ini, Emre Saldi itu pemain dari Liga 1 dipanggil timnas. Karena kenapa? Karena di timnya dia berkembang. Sintayong juga tidak tutup mata soal dari Liga 1 saya rasa soal ini. Dan kalau untuk skor, saya prediksi kayaknya Indonesia menang 3-0 lah. 3-0 sama ya dengan Buja. Singkat saja, Indonesia 2, Filipina 1. Besali? Mungkin ini laga yang sangat menentu dan Indonesia seharusnya menang ya, menang mudah malah. Tapi menurut saya. untuk kali ini, Tapi siapa tahu Filipina mempersiapkan strategi. Ya, pelatihnya Filipina memberikan keterangan bahwa dia akan mencegat kemenangan Indonesia untuk meloloskan Vietnam. Jadi saya pikir itu juga satu PR buat Sintayong bahwa Sintayong harus bermain lebih taktis lagi karena kita lihat kemarin taktiknya itu begitu tumpul di lini tengah, lini depan. Dan beberapa pemain di lini depan itu kayak contoh Rafael Struijk itu bermainnya tidak sangat kurang sekali. Kalau yang bisa dilihat dari pemain depan itu memang Ratmangun sangat bagus. Dia bermain sangat mobile, turun ke bawah, membantu serangan, kemudian menyerang, dan dia sangat berbahaya ketika 1 lawan 1 dengan lawan. Dan saya kira Skor? Pemanfaatan itu yang harus dilihat lagi oleh Sintayong. Skornya berapa? Bagaimana dia mendorong pemain-pemain itu untuk mencetak gol lebih banyak. Karena kita minim sekali dengan lini depan, dengan gol yang harus buat gol yang lebih banyak. Itu minim sekali, dan yang sering terjadi itu adalah kesalahan di pemain sendiri, dan itu yang masih PR sekali. Kemarin Persisira gitu kan sampai 3 kali pelanggaran, kemudian 1 blunder, itu kan kesalahan benar-benar. Dan padahal kalau mau dilihat secara individu pemain, stock back di belakang itu sangat bagus, sangat banyak, dan kita tahu kayak kita bertanya bahwa kenapa Ides itu tidak jadi starter waktu itu, karena dia begitu kuat bermain secara, dan dia baru meloloskan Venezia dari promosi ke Liga 1 Italia, Serie A, dan itu yang tidak dilihat saya kira oleh Sintayong. Dan kemudian kayak ada pemanfaatan pemain baru yang baru naturalisasi seperti Calvin Verdok ini kan dilihat dari sisi penyerangannya sangat bagus, kaki kiri, dan dia punya bola mati yang bagus juga. Nah, itu harus dimanfaatkan oleh Sintayong sebaik mungkin untuk bisa extraordinary melawan Filipina ini, dan Karena itu bisa membuat ya timnas ini bisa, ya kita bisa bergairah, bermimpi lah, berani bermimpi di Piala Dunia kan. Dan itu yang menjadi harapan orang Indonesia. Ini karena kelebihan menurut saya ekspektasi untuk melolos Piala Dunia itu Indonesia itu sebenarnya masih jauh, karena dari materi pemain saja kita lihat grade-nya dari timnas kayak Prancis, Spanyol itu misalnya kita hitung dari 10, kemudian bukan timnas-timnas yang rata-rata kuat di Piala Dunia, Argentina, kemudian Jepang itu berada di posisi ke bawahnya, itu sangat kuat, dan kita Indonesia ini masih mengejar di posisi Asia dulu untuk meratakan ini. Dan saya kira masih jauh untuk kesana. Dan 2030 itu adalah kesempatan besar, dan di mana pemain-pemain kayak U20 yang sekarang berkembang itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin, dikembangkan permainannya secara taktisnya mereka dan skill individunya mereka. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau prediksi skor mungkin Indonesia bisa menang melebihi dari 1 gol, di atas ya paling tidak 3-0 harusnya. Jadi mayoritas ini dominasi 3-0. Luar biasa. Jadi itulah bincang-bincang pendek sampai panjang sudah beliau tadi. Jadi di bincang-bincang ini didominasi oleh prediksi kemenangan Indonesia atas Filipina.
pada prinsipnya semua mendukung Indonesia. Indonesia. Pada prinsipnya. Cuma soal semoga ya. mendukung timnas karena lawannya Filipina. Seandainya dia lawan apa nama? Kemarin itu Irak. Jelas saya pilih Irak. Ternyata kalau dia lawan Filipina, saya pilih Indonesia. Gimana itu? Kita nantikan pertandingan di hari ini di jam berapa ya? Jam 11 ya? Jam 9 ya? 9 malam. Kita lihat apakah sesuai prediksi atau Sebentar. di luar prediksi. Saya menonton. Iya, Saya di pada masuk